Well, hello toxic people, Mr. Toxic di sini, buyaka, hahaha. Boy, 2 harian ini anak 98 lagi trending di Twitter. Gara-gara pertanyaan ini sih mungkin. Hei anak 98, kamu kapan wisuda? Kamu skripsinya sudah sampai mana? Kamu kerja di mana sekarang? Kamu kapan nikah? Calonnya mana? Kamu kenapa sih milih nikah muda? Bagi yang bilang, bukan cuma anak 98 doang, anak 97 sama 99 juga ngerasain. Gini boy, di sini gue mau menekankan, kita lagi ngomongin tentang teori mayoritas, dan mayoritas yang merasakan saat ini adalah anak 98. Lagian ya, kenapa sih harus anak 98? Ya, karena anak 98 enak tuh untuk ngedelivernya. Misal, anak 98 itu lahir saat krisis moneter. It's okay, kalian anak 97 juga ngerasain. Betul, awal krisis pun justru terjadi di tahun 97. Tapi ingat, puncaknya baru mulai tahun 98. Dan di tahun 98 juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. Mulai dari kericuhan, hingga runtuhnya rezim Orde Baru. Intinya gue mau bilang, kenapa sih harus pasien 98? Ya karena enak aja, banyak bahan gitu. Dan sekedar pengumuman, kalau Mr. Toxic juga adalah generasi anak 98. And I am part of all of you. Dan mudah-mudahan nanti akan relate kalau gue yang jelasin. Dan semoga kalian menikmati ya. Oke, let's begin. Yaps, kawan-kawanku anak 98, kita emang selalu kayak berada di fase yang greget dan selalu dipaksa berada di luar zona nyaman gitu. Misal, kita lahir saat krisis moneter, saat kita ujian nasional SD, kita dapat 4 paket untuk pertama kalinya, saat ujian SMP, kita dapat 20 paket untuk pertama kalinya, saat SMA, kita untuk pertama kalinya menjadi semacam kelinci percobaan untuk melaksanakan namanya kurikulum tingkat 13, dan saat kita ujian nasional, beberapa dari kita ngerasain juga namanya UNBK meskipun sebelumnya sudah ada di angkatan kita yang sebelumnya. Saat kita kuliah, kita akan merasakan namanya skripsi online, sidang online, bahkan seremoni wisuda yang ditiadakan. Tapi terlepas dari itu semua, kali ini gue mau ngajakin kalian semua untuk sedikit nostalgia dan menarik waktu ke belakang. Gue mau coba nostalgiain awal dari kisah hidup kita anak 98 lewat kisah gue mulai dari 98 hingga kini. Harapan gue sebagian besar dari kisah gue yang gue alamin, kalian juga merasakan. Tapi kalau misal ada yang tidak sekisah dengan gue, lo bisa langsung tanggapin di kolom komentar. Tapi ingat, jangan ngegas, jangan baper. Karena tuh di sini tempatnya people anti baper club. Buyaka, hahaha. Oke, pertama di tahun 1998, tahun dimana kita muncul pertama kalinya di muka bumi. Saat kita muncul pertama kali saja, kita sudah disambut dengan masalah global. Yaps, krisis moneter negara-negara Asia Tenggara saat tahun 97 sampai 98. Kata emak gua nih, waktu itu keadaan sangat bergejolak. PHK di mana-mana, harga kebutuhan pokok naik, BBM naik, apa-apa deh katanya serba mahal. Tapi dengan dedikasi yang tinggi dari kedua orang tua kita bisa ngelewatin fase-fase sulit itu. Kemudian kalau ngomongin tahun-tahun selanjutnya, antara 99 sampai 2002, kayaknya nggak ada deh cerita yang spesial gitu. Gua juga sih nggak ingat apa-apa. Kemudian kalau kita melompat di tahun 2003, di sini kita sudah berada di fase yang memulai kisah hidup. Fase di mana kita sudah mulai melakukan pendidikan dini. Sebagian besar dari kita di tahun ini telah masuki taman kanak-kanak. Kita mulai punya banyak teman, namun circle pertemanan kita belum terbentuk. Bahkan kita berteman dengan siapapun yang kita temui. Kemudian di tahun 2004, ini menjadi tahun pertama kali kita masuk di pendidikan formal. Di sini ibaratnya tonggak resmi kita menjalani awal kisah hidup. Masa-masa di mana kita mulai diwajibkan untuk bangun pagi guna mengejar cita-cita. Hari-hari kita mulai sedikit berpola. Senin sampai Sabtu diwarnai dengan belajar dan bermain. Kemudian di hari Minggu menjadi hari yang full bermain dan hari untuk menonton kartun-kartun kesayangan kita. Kisah-kisah ini kita jalani dari kurun waktu 2004 sampai 2010. Di fase ini, hari Minggu menjadi hari yang begitu kita nantikan, hari untuk bebas bermain, dan tentu hari untuk menonton kartun-kartun kesayangan kita. Kalau gue dulu ingat banget deh, awal bangun itu jam 5:30 atau pukul 6, langsung nonton Rudy Cup Ajaib di Global TV, terus gue lanjutin dengan SpongeBob. Di jam yang sama biasanya itu diselingin dengan Scooby-Doo di Trans 7 atau Tom and Jerry di MNC TV. Kemudian di jam 8-an beralih ke RCTI ada Shinchan dan Doraemon. Kemudian jam 10-an kita beralih ke Indosiar, ada Pokemon. Kemudian dilanjutkan dengan Dragon Ball, lalu dilanjut dengan acara yang paling kita tunggu-tunggu yakni Power Ranger. Bahkan kadang tuh ada 2 seri sekaligus. Kalau sudah gini, ibaratnya nikmat mana lagi yang kita dustakan. Terus kalau kalian ingat, dulu kalau kita nontonnya nobar di rumah teman, itu seru dan drama banget. Si yang punya rumah nih, pasti milihnya Power Ranger merah. Itu kayak sudah hak prerogatif dia. Terus kalau yang lain rebutin Ranger biru. Pokoknya good old days lah. Setelah semua tayangan itu semua selesai, barulah kita pulang ke rumah masing-masing.
Terus bagi anak 98 yang suka bola, biasanya tahun 2008 akan menjadi tahun dimana mereka mulai suka sepak bola. Sebenarnya sih, beberapa tahun sebelumnya yakni 2006, saat ada Piala Dunia 2006 mereka sudah sedikit nonton bola sih, tapi cuma sekedar cukup tahu saja. Dan masih sedikit yang ditahu, palingan cuma Ronaldo, Rivaldo, ataupun Ronaldinho. Barulah di tahun 2008 kita mulai kasmaran sama sepak bola. Sebagian besar sih, saat itu kebanyakan para pecinta tim Liga Inggris. Tapi kalau mau dibilang saat itu tahun 2008 sih kebanyakan pendukung-pendukung MU. Karena saat itu mereka juara UCL dan termasuk gua juga pendukung MU. Glory Man United, GGMU, yeay! Sebagian dikit juga mulai muncul para pendukung Arsenal, Liverpool, dan Chelsea. Terus City? Mana ada yang mau dukung tim yang pernah kena bantai Middlesbrough? Kalau Barca Real? Saat itu sih belum ada sih persaingan Ronaldo Messi. Barulah saat Ronaldo pindah ke Spanyol, mulai di situ muncul bibit The Chul, The Mid. Itu pun ngefans gara-gara main PS. Jangan baper. Kemudian di tahun 2010, ini merupakan tahun-tahun terakhir kita di masa sekolah dasar. Yaps, di tahun ini kita menjadi angkatan pertama yang melaksanakan UN dengan sistem 4 paket. Terus ya, kalau nggak salah, di UN itu juga untuk pertama kalinya kita melakukannya dengan sistem melingkari pakai pensil 2B. Koreksi ya kalau salah. Tapi di tahun ini juga ada banyak kenangan indah yang sulit untuk kita lupakan. Misal saja nih untuk kita yang para penggemar bola, di tahun ini ada Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Yaps, FIFA World Cup 2010 Afrika Selatan. Masih ingat kan sama gue yang waka-waka? Di tahun ini juga nih kita mulai kenal dan cinta sama sepak bola nasional. Yaps, gara-gara AFF 2010. Ingat kan sama selebrasi yang ini? Enak deh nonton bola saat itu, apalagi nonton liga lokal. Nggak ada tuh namanya pertandingan diacak. Kemudian setelah itu kita melompat dari 2010 hingga 2013. Kita mulai beranjak dari bangku sekolah dasar ke bangku sekolah menengah pertama. Saat itu kita berada di fase transisi dan berproses dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Beberapa dari kita mulai menekuni satu hobi dan beberapa dari kita juga mulai mengenal yang namanya cinta monyet. Di masa ini kita mulai suka terhadap musik-musik, khususnya musik pop. Ingat kan sama acara-acara ini? By the way, lagu mana nih yang sering kalian nyanyiin waktu kasmaran dulu? Tulis di komentar ya. Di masa pertengahan SMP juga, media sosial mulai masuk. Sebagian besar dari kita saat itu mainnya Facebook. Ingat kan lo, nama user pertamamu di Facebook? Ingat gak sama jaringan add di HP lo? Buat nge-like atau ngomentarin status doi aja butuh waktu beberapa detik untuk loadingnya. Tahun itu menjadi tahun dimana HP-HP seperti ini merajalela. Well, hingga akhirnya di tahun 2013 kita menghadapi yang namanya sebuah ujian yang begitu berat. Ibaratnya neraka deh, kita menghadapi ujian nasional yang dimana saat itu untuk pertama kalinya diadakan dengan sistem 20 paket. Tapi sekali lagi kita berhasil melewati fase itu dan menuju fase yang dianggap sebagai fase puncaknya masa remaja. Ya, masa SMA, di mana masa ini kita akan punya banyak sekali kenangan. Emang sih, semua generasi merasakannya. Semua generasi pun sependapat bahwa masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi saat itu, generasi kita menuliskan sedikit cerita berbeda. Di masa kita menjadi awal masa di mana digitalisasi kian merambah. Lo ingat kan, waktu awal SMA dulu, HP BlackBerry begitu eksis. Dulu nih, kalau boleh dibilang, BlackBerry itu kayak iPhone-nya zaman sekarang lah. Di masa itu juga kita mulai sama yang namanya politik. Meskipun sih saat itu kita belum punya hak pilih, tapi kalau ada yang debat Jokowi Prabowo, pasti kita ikut nimbrung. Hingga akhirnya kita masuk di tahun 2016. Di tahun ini seperti kita berada di fase akhir masa remaja. Tahun yang seakan menjadi akhir dari kisah persahabatan kita. Emang sih setelah ini kita masih bisa bertemu lagi, tapi kenangannya itu mustahil deh untuk dikembaliin. Secara pribadi banyak sih memori indah yang gue alamin, tapi nggak mungkin gue ungkapin di sini semua. Jadi buat kalian yang punya momen tak terlupakan waktu SMA, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian setelah itu kita menyeberang dan melompat agak lebih jauh ke fase berikutnya. Fase pasca SMA dianggap sebagai fase yang mengharuskan kita benar-benar harus melepas atribut kekanak-kanakan dan remaja kita. Kita dituntut menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang mandiri dan bisa mengambil keputusan hidup sendiri. Hingga kemudian ketika kita berada di fase ini dan melewati fase 2016 sampai 2019, kita kini telah tiba di momen ini. Momen dimana seharusnya kita sudah melewati fase yang namanya masa strata 1 atau sarjana. Tapi apa mau dibilang, kita harus dijegal dengan yang namanya kendala global. Banyak kendala yang kita hadapi.
Yang mau ujian praskripsi harus ujian online, yang mau ujian sidang skripsi harus ujian online, bahkan momen yang paling sakral pun, yakni wisuda, harus rela ditiadakan. Ya, apa mau dikata sih, ini bukan pertama kalinya kita menghadapi yang namanya fase sulit. Mungkin kita harus lagi dan lagi menerima apa yang menjadi kenyataan hidup kita. Pesan gua, teman-teman jangan menyerah, semoga keadaan segera membaik, kita akan wisuda pada waktunya. Gue ingat kata pepatah, semua akan indah pada waktunya, kalau belum indah berarti belum waktunya. Well, mungkin itu aja dari gua. Itu sepenggal pengalaman hidup dari gua. Yang tak sekisah dengan gua, kalian bisa tanggap di komentar. Like dan share video ini kalau kalian suka. Dislike dan bacoti kalau nggak suka. Tapi ingat, jangan ngegas, jangan baper. Mr. Toxic pamit. See you next. Buyaka. Hahaha. Ciao, dadah.